dipersembahkan oleh Bank BRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dalam tafsir Al-Misbah mengenal surat At-Taubah. Kalau kemarin kita sudah membahas ayat 50 hingga 60, yang isinya kurang lebih adalah bahwa Allah melarang kita untuk kagum pada mereka kaum musyrik yang memiliki kelebihan harta. Boleh jadi harta itu menjadi kemudaratan bagi mereka. Sedikit yang kita terima, yang penting adalah keberkahan. Apa yang akan ada dalam makna ayat 61 hingga 72 ini tentunya akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini makna ini nih kurang lebih apa Pak? Ada sedikit tentang neraka, apa ya Pak ya? Iya, kita menghindar dari berbicara tentang kekekalan di neraka, tapi ini saya kira salah satu yang dibicarakan ayat ini adalah gangguan terhadap Nabi. Nah sebelum itu Pak, saya mau memperkenalkan tamu-tamu kita Oh, iya. pada pagi hari ini. Cantik-cantik sekali. Ada dari APPMI, yaitu Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia. Bagus. Kebanyakan busana muslim ya? Busana muslim. Kebanyakan atau semuanya? Semuanya ya, semuanya. Ya. Khusus busana muslim ya Bu ya. Baiklah, kita akan melanjutkan ayat kita. Nanti boleh tanya jawab sama Pak Quraisy, tapi di segmen berikutnya. Kita akan melanjutkan ya, Pak, Oke, ayat 61 kita. hingga 72 itu. Ya, jadi ayat-ayat sebelumnya ini berbicara antara lain tentang sikap orang-orang munafik yang melecehkan agama, yang enggan berjuang, mau enaknya sendiri, dan berbicara juga tentang sikap mereka ketika diberi bantuan oleh Nabi. Ada yang puas, ada yang tidak puas, sampai akhirnya berbicara tentang zakat. Siapa sebenarnya yang wajar menerima zakat, yang tidak diberi oleh Nabi itu jelas tidak wajar untuk menerimanya. Nah, orang-orang munafik ini, ada sebagian yang berkata, ini akan kita jelaskan sekarang, kita baca ayatnya. Wa minhumul ladzina yu'zunan nabi wa yaquluna huwa udhunun. Ada lagi di antara mereka yang mengganggu Nabi, menyakiti hati Nabi. Mereka berkata apa? Nabi itu telinga. Apa maksudnya Nabi telinga? Telinga itu mendengar apa saja ya, yang bisa didengar. Yang menimbang apa yang didengar oleh telinga itu adalah pikiran. Mereka ingin berkata begini, Nabi itu menerima apa saja. Apa yang dikatakan orang dia terima. Dia tidak seleksi. Dia percaya semua orang. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, kalau memang kalian berkata dia telinga mendengar apa saja, tapi qul udhunu khair. Dia mendengar dengan tekun apa yang baik. Kalau yang enggak baik, dia tidak ini. Yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. Dia percaya pada Allah dan percaya juga orang-orang beriman. Kalau munafik, dia tidak percaya. Wa rahmatun lilladzina amanu, dan dia itu rahmat untuk orang-orang yang beriman di antara kamu. Saya ingin berhenti sejenak. Kita ada mata, ada telinga, ada pikiran, ada hati, dan lain-lain sebagainya. Kita boleh mendengar, tetapi perhatikan timbang apa itu baik atau tidak. Kalau memang sudah jelas tidak baik, jangan dengar. Karena ketika itu, ada ungkapan itu, hati-hatilah mendengar sesuatu, karena pendengaran itu bisa sama dengan lidah. Ya toh? Lidah yang mengucapkan kata-kata buruk itu berdosa, yang mendengar dengan tekun sengaja itu sama dengan yang mengucapkan. Hati-hatilah dari mata. Karena mata yang melihat sesuatu dan merestui apa yang dilihatnya itu sama dengan yang memperbuat. Ibu-ibu ini yang dalam itu pengusaha mode dan ini kan, hati-hati Bu.
Jangan bikin mode Iya. yang bertentangan dengan ajaran agama. Orang yang lihat dan kagum ikut dosa. Oh, iya. Mata berdosa Iya. sama dengan yang berbuat. Telinga berdosa sama dengan yang berucap. Ini yang mau ditekankan di sini. Jadi tampilkan yang baik biar orang lihat bahwa itu baik, sehingga orang yang mengikuti dapat ganjaran sebagaimana yang melakukannya. Ucapkan yang baik biar didengar orang, sehingga pendengar yang baik pendapat. Itu mereka menuduh Nabi itu, mereka mengganggu Nabi. Sejak dulu sampai dewasa ini banyak yang mengganggu Nabi. Ada orang-orang yang tidak sadar bahwa dia mengganggu Nabi. Dia tidak sadar bahwa dia mengganggu Nabi. Tetapi orang-orang yang tidak berhati-hati itu dinilai berdosa, bahkan bisa jadi dinilai murtad. Saya beri satu contoh. Kita baca ayat Al-Quran. Ada serombongan orang datang di siang hari bolong saat Nabi sedang beristirahat. Datang bukan pada jam bertamu. Waktu datang itu Nabi tidak ada, mereka berteriak-teriak. Sampai terdengar di semua kamar. Allah menyatakan, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Orang-orang yang memanggil-manggil kamu di luar kamar waktu kamu sedang beristirahat, sebagian besar mereka tidak mempunyai akal pikiran. Seandainya mereka bersabar menunggu sampai kamu keluar, maka itu lebih baik buat mereka. Baru dia katakan, siapa yang mengangkat suaranya lebih keras dari suara Nabi sehingga mengganggu Nabi, maka dikhawatirkan amal perbuatannya akan punah. Tidak apa-apa. Jadi mengganggu Nabi bisa dengan suara. Ini pun nanti kita akan lihat, ini kita harus sampaikan pada anak-anak kita, bahwa berbicara kepada orang terhormat itu harus dengan lemah lembut, menghormati. Karena kalaupun Anda tidak bermaksud mengganggunya, tapi dia terganggu karena suara yang keras, itu Anda sudah bisa dinilai berdosa oleh Tuhan karena tidak hati-hati. Ya, nah, gangguan kepada Nabi banyak, saya katakan sampai sekarang. Karikatur, ya, itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitab. Kamu pasti akan mendengar dari orang-orang Yahudi dan Nasrani sejak dulu sampai sekarang hal-hal yang mengganggu pikiran kamu, hati kamu dan lain-lain sebagainya. Nah, ini salah satu contoh gangguan terhadap Nabi. Dia itu mendengar apa saja, tidak menyaring. Enggak, dia mendengar yang baik, dia saring, dia percaya kalau itu ucapan dari orang mukmin. Kalau dari munafik dia tidak percaya. Kita pun harus begitu sekarang. Kita mendengar, kita seleksi, oh ini benar, kita terima, ini tidak benar. Saya kira mode juga begitu ya. Hah? Oh ini sekarang mode macam-macam nih. Hah? Nah, harus diseleksi. Oke, itu ayat kita. Walladzina yu'zuna Rasulullah lahum adzabun alim. Mereka yang mengganggu Nabi itu akan mendapat siksa yang pedih. Kalau tidak di dunia, itu di akhirat. Mereka itu yang mengganggu Nabi ini bersumpah demi Allah, bersumpah di hadapanmu supaya kamu bisa rela terhadap mereka. Padahal Rasul Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk dicari keridhaannya, bukan manusia. Kalau memang mereka orang-orang mukmin, dia cari ridha Allah, bukan cari ridha manusia. Saya kira nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa, Pak Quraish akan melanjutkan kembali uraiannya setelah yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Dulu pada masa Nabi, yang juga oleh Al-Quran dinilai sebagai gangguan, adalah